Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saya akan coba sampaikan indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Pelemahannya masih dalam di atas 1%, tepatnya di 1,04%. Tapi secara intraday, pelemahannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Dan begitu juga posisi penutupan di sesi kedua hari ini cukup kokoh sepertinya, bergerak di atas level 8.200-an, tepatnya di 8.235.262. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi cukup dalam. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja Pak Robin, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore Pak David, luar biasa. Terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini secara teknikal Pak, indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi IHSG sempat bergerak di zona hijau, menguat ke 8.358. Namun kabar baiknya adalah di beberapa menit jelang penutupan, pelemahan indeks harga saham gabungan berhasil dipangkas dan kembali diperdagangkan di atas level 8.200-an. Analisis Anda Pak Robin? Ya, secara umum ya ini memang baru sideways ya, karena memang asingnya sebenarnya sudah 3 hari ini cukup agresif masuk ya sebenarnya. Cuma secara teknikal masih sideways cukup lebar ya, antara 8.038 sampai 8.438, dan kita lack of sentiment sebenarnya, nggak ada sentimen yang kuat, dan plus ternyata hasil dari tarif Amerika itu secara detail lebih merugikan Indonesia. Nah itu ada sedikit orang pada taking profit, tapi kita lihat mudah-mudahan asingnya justru memakai saat-saat seperti ini untuk mereka belanja. Seharusnya kita juga nggak perlu terlalu takut. Baik, ya Pak Robin, untuk perdagangan jangka pendek Pak, besok jelang libur akhir pekan, peluang teknikal untuk indeks harga saham gabungan, apakah ada potensi rebound atau melanjutkan pelemahan, mungkin pelemahan tipis, mengingat juga para investor akan menghadapi libur akhir pekan nih Pak, biasa mengamankan posisi dalam hal ini? Ya, kayaknya hari ini kita udah turun duluan ya, semoga besok ada technical rebound. Memang besok ada rebalancing sih, MSCI cuma yang kena cuma Indofood ya, jadi harusnya nggak terlalu ngefek, tapi bisa jadi juga ada beberapa mengurangi weighting. Nah ini yang saya khawatirkan cuma itu sih. Tapi secara teknikal sebenarnya kemungkinan akan technical rebound. Support dan resistennya mungkin Pak? Yaitu support di 8.038, resisten 8.438. Itu cukup lebar berapa waktu. Jadi jangan kaget kalau cukup volatile antara naik dan turunnya. Sehari naik 1%, turun 1%. Wow. Itu Pak. Baik, Pak Robin, di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa saham big cap menjadi pemberat ini Pak. Ada beberapa yang cukup menonjol, berasal dari sektor yang berbeda, kemudian juga termasuk saham konglomerasi juga, perbankan big cap juga. Kita ke BBCA terlebih dahulu Pak Robin, hari ini melemah di 1,02%, sudah kembali ke level 7.200-an. Ketika asing masuk ke pasar domestik, perbankan BUMN tampaknya lebih menjadi pilihan. Bagaimana Anda melihat posisi BBCA di tengah tekanan dalam yang terjadi, aksi jual yang dilakukan oleh investor asing dalam beberapa waktu terakhir? Ya, memang sempat ada aksi jual beberapa minggu lalu ya, tapi sebenarnya minggu ini tuh lumayan ya, asingnya masuk dikit-dikit ya, dan itu sayangnya ya, dulu selama ini kalau Big Bang itu lumayan kuat ya, biasanya ya indeks cukup terjaga. Nah,
Ini kali ini sebenarnya dalam konglomerasi bobotnya sudah cukup lumayan. Jadi ketika saham konglonya turun, ditambah bankingnya turun, ya double shot ya, sehingga kita akan sangat kena kalau begitu nggak imbang. Investor asing mungkin beberapa masih berhati-hati masuknya di tempat-tempat yang kayak random gitu ya. Hari ini kemarin masuk BRI, sebelumnya masuk Mandiri yang gede-gede ya. Nah, BCA sebenarnya mulai kemarin lumayan, tapi hari ini ada tekanan jual lagi. Analisis dan rekomendasinya Pak dengan kembali ke level 7.200-an untuk BBCA. Sebelumnya sudah menguat ke 7.300-an, bahkan intraday hari ini sempat ke 7.375 tadi. 7.375 ini resisten yang mesti di break sih. Ya, sudah keluar dari sideways 7.375 sampai ke 7.175. Kalau dia bisa break 7.3 dan diabaikan ya, tapi seharusnya bukan menjadi penghalang untuk orang tidak masuk ke BCA. Tapi overall market masih takut-takut ya, banyak yang naik, taking profit gitu. Ya, buy on breakout untuk BBCA di 7375 Pak, atau di posisi penutupan hari ini juga tidak masalah, dan sekaligus support mungkin yang harus diperhatikan untuk BBCA. Ya. Beli di sekarang pun oke ya. Ini di closing di 73 sebenarnya cukup nice, tapi kalau mau perform nunggu 7375. Ini sudah good buy sih, maksudnya pembelian yang bagus untuk peluru pertama itu boleh juga. Supportnya ada di 7175. Baik. Jelang penutupan hari ini di 7250 melemah di 1,02%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Di luar dari perbankan big cap BBCA Pak, beberapa saham lainnya hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam Pak. Kita boleh ke emiten lain Pak, ada MDKA, intraday hari ini sempat melemah di atas 7%, jelang penutupan pelemahan terpangkas di 4,71%. 3640 tadi sempat ke 3520. Pak Robin, analisis dan rekomendasinya untuk MDKA. MDKA ini salah satu saham emas yang paling favorit sih, karena naik terus ya, strategi bagus. Money flow-nya asing maupun smart money-nya paling bagus. Nah, ketika ini kena taking profit sih, dengan profit. Tapi selama dia masih ada di level di atas 3560, itu masih koreksi yang wajar aja, masih strong uptrend. Moga-moga emasnya bisa rebound, dia pun menurut saya akan kembali naik lagi sih. Selama nggak turun di bawah 3560 ya. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan Pak dengan koreksi dalam hari ini? Masih wait and see atau sudah disarankan untuk ambil posisi? Boleh, ini koreksi yang masuk sehat ya, selama di atas 3560 koreksi yang sehat. Dan ini salah satu yang paling disukai asing untuk emiten emas. Sekarang ini baru dia yang berhari-hari di dua minggu ini dikumpulkan dengan cukup agresif. Saya kira ini akan kembali. Rekomendasinya buy di level berapa Pak, dan peluang untuk balik ke level 39 lagi? Buy 3750 aja. Oke. 750 dengan titik cut loss di 3560, potensi untuk membreak kembali ke level 4000-nya cukup besar. Baik. 3750. Ketika masuk di bawah level tersebut, profil risiko apa Pak yang terdapat di MDKA? Sebenarnya ini tuh nggak terlalu melihat harga emas ya, justru menarik sebenarnya di MDKA. Harga emas naik turun ya tetap naik, walaupun turun tapi arahnya naik. Jadi ini secara teknikal aja sih. Ya. Selama di atas 3560 oke. Kalau mau beli di level ini pun sebenarnya kita buy on weakness. Baik. Karena level 3640 cukup oke lah. Jadi tidak harus nunggu ya Pak di 3750, tapi dari sisi profil risiko ketika dia tembus di 3750, kemungkinan untuk melaju ke level yang lebih tinggi lagi terbuka cukup lebar. Begitu Pak Robin ya? Betul. Baik. Di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini,
Pak Robin. Beberapa saham hari ini masih melaju kencang, Pak. Ada duo Tekim dan INKP. INKP kemarin sempat naik signifikan, hari ini lajunya sudah mulai tertahan. Tapi kali ini kita ke Tekim, Pak, TKIM. Saya akan coba update juga di mana TKIM ini melesat hari ini di 19% ke 10.975. Dalam beberapa perdagangan terakhir, Tekim dan INKP luput mungkin dari pantauan, Pak, dengan lonjakan dalam beberapa hari terakhir kembali menjadi perhatian daripada investor. Ini menurut saya juga efek dari perjanjian yang kayaknya menguntungkan sih dari sisi untuk kertas ya. Tapi secara teknikal tuh breakout dari area downtrendnya, kalau Tekim itu kemarin keluar dari 8.200 itu langsung breakout dengan meyakinkan 8.200 dan sekarang sudah 10.975 ya. Wow, ini secara candle masih strong sekali, belum ada tanda-tanda perlahan. Bagus sekali. Didukung dari sisi volume, Pak? Ya, volumenya 2 hari ini luar biasa sih. Jadi kalau dia average 20 harinya cuma 38 miliar, hari ini 340. Jadi bayangin 10 kali lipat rata-rata biasa. Jadi sangat kon. Singkat saja Pak Robin, rekomendasinya, Pak? Rekomendasi sih kalau mau untuk trading cepat boleh langsung buy, tapi kalau saya sih mendingan nunggu pullback di area 10.425 itu baik. Kalau kita boleh entry ya. Ini masih panjang. Iya. Penutupan hari ini di 10.975 melesat di 19,95% di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan. Menarik Pak Robin, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita hold kembali terlebih dahulu, pasti akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saya akan coba sampaikan indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Pelemahannya masih dalam di atas 1%, tepatnya di 1,04%. Tapi secara intraday, pelemahannya lebih ke arah terbatas, pemirsa. Dan begitu juga posisi penutupan di sesi kedua hari ini cukup kokoh sepertinya, bergerak di atas level 8.200-an, tepatnya di 8.235.262. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.351, level tertinggi 8.358, sementara level terendah di 8.139.824. Kita akan coba update pemirsa posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Ya, grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga LQ45. Ya, MNC 36 ditutup melemah di 0,55%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,11%, LQ45 juga ditutup di zona merah melemah di 0,61%. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik memimpin pelemahan di 4,54%, non-primer 2,59%, infrastruktur tertekan di 2,41% dan energi 2,13%. Seluruh sektor hari ini kompak melemah dan KAQI menguat di 124. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada BP, nilai transaksi 1,6 triliun rupiah. Bumi juga masih ditransaksikan dengan posisi nilai transaksi 1,61 triliun rupiah. Bufa melemah di 14,15, transaksi di 1,01 triliun rupiah, dan PTRO melemah di 6.300. Updatean di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.